Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di video kali ini saya, Devilia Fatika Sari dari kelas TIC22 akan mempresentasikan tugas dari jurnal nasional dan internasional yang sudah saya baca dan review. Jurnal yang akan saya presentasikan yaitu berhubungan dengan model supply chain untuk produk UMKM di daerah Indonesia. Pertama, jurnal nasional yang saya baca dan review yaitu mengenai pengukuran kinerja supply chain UMKM Jamur Crispy menggunakan supply chain operation reference yang di dalam judul jurnal tersebut ada unsur PMR, yaitu problem, method, dan riset. Di dalam judul ini mana nih yang termasuk ke dalam problem, method, dan riset? Nah, bisa kita lihat. Untuk yang masuk ke dalam problem atau masalah yaitu ini pengukuran kinerja supply chain UMKM Jamur Crispy. Nah, ini masuk ke dalam problem atau masalah. Kemudian mana nih yang termasuk ke dalam method? Nah, menggunakan supply chain operation reference. Nah, ini merupakan method atau metodenya. Kemudian risetnya apa? Risetnya yaitu untuk melakukan pengukuran kinerja supply chain UMKM Jamur Crispy. Ini juga nanti masuk ke dalam riset. Jadi di dalam judul jurnal ini terdapat unsur PMR, problem, method, dan riset. Nah, kemudian kita menuju ke bagian abstrak. Abstrak ini merupakan suatu inti dari isi jurnal yang kita baca. Jadi ketika kita sudah membaca abstrak, maka kita dapat mengetahui inti dari isi jurnal yang kita baca. Nah, kita dapat langsung melihat pada bagian abstrak, karena di dalamnya sudah terdapat berbagai informasi penting yang dapat memberikan gambaran umum mengenai isi jurnal yang telah dibaca. Biasanya, dalam suatu abstrak itu ada 6 unsur, yaitu urgensi, masalah, tujuan, metode, hasil, dan kontribusi. Dan apakah di jurnal nasional ini ada semua? Saya baca dulu abstraknya. Oke, saya baca dulu. UMKM bidang makanan dan minuman memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional sebesar 7,02%. Salah satu jenis makanan dengan prospek pasar yang sangat baik adalah produk olahan jamur crispy. Nah, bagian ini nih dari UMKM sampai ke crispy itu merupakan masuk ke dalam urgensi. Oke, lanjut. Namun, terdapat tantangan dalam proses pengolahan dan distribusi produk yang mempengaruhi rendahnya daya saing UMKM Jamur Crispy, maka dibutuhkanlah peningkatan kinerja supply chain dalam mengolah produk dan memenuhi permintaan konsumen. Nah, namun sampai ke konsumen ini masuk ke dalam masalah. Lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja supply chain management atau SCM pada UMKM Jamur Crispy agar perbaikan dengan strategi baru dapat dilakukan. Nah, dari penelitian sampai ke dilakukan ini masuk ke dalam tujuan. Oke, lanjut. Proses pengukuran performa rantai pasok menggunakan metode Supply Chain Operation Reference Score sebagai model konseptual yang dapat menjabarkan rantai pasok menjadi metrik agar didapatkan manajemen rantai pasok yang lebih efisien. Bobot performa dari setiap indikator akan dihitung menggunakan Analytical Hierarchy Process atau HP. Nah, bagian ini dari proses ini sampai ke AHP, dan berdasarkan jawaban kuesioner perbandingan berpasangan dari pemilu EKM yang dianalisis, ini masuk ke dalam metode atau metode yang ada di dalam jurnal ini. Oke, lanjut. Hasil penelitian ini diperoleh 23 indikator dari 5 proses yaitu plan, make, store, delivery, dan return. Sebagai nilai akhir kinerja SCM sebesar 80,891 dan tergolong baik. Proses inti yang memiliki nilai kerja rendah adalah plan dan return yang masing-masing sebesar 8.098 dan 9.049. Nah, jadi bagian ini itu masuk ke dalam hasil penelitian. Jadi di dalam abstrak ini itu ada urgensi, masalah, tujuan, metode, dan juga hasil.
Jadi hanya ada 5 unsur saja, dan untuk kontribusi itu tidak ada di dalam abstrak ini. Karena kontribusi atau bagian kontribusi itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam abstrak ini. Oke, kita langsung lanjut ya ke selanjutnya, yaitu mengenai bagian isi dari jurnalnya. Yang pertama itu pendahuluan. Di pendahuluan kita juga cari urgensi, permasalahan, tujuan, metode lebih lengkapnya. Nah, ini dari pendahuluan kita cari urgensinya. Urgensinya yang mana ya? Kita ganti ke pink karena biar sama dengan abstrak. Urgensinya itu ini, dari UMKM dalam industri sampai ke sini. Ini merupakan urgensinya. Ini masuk ke dalam urgensi. Kemudian kita cari permasalahan atau masalahnya. Oke, permasalahannya itu ini nih. Terdapat berbagai kendala yang dialami UMKM jamur crispy seperti harga bahan baku akibat fluktuasi yang menyebabkan harga jual jamur crispy yang lebih tinggi. Kurangan pemasok bahan baku jamur, kondisi cuaca, dan iklim yang tidak menentu menyebabkan jamur sulit tumbuh, serta lead time antara produksi dan distribusi garmen sangat panjang. Oke, ini merupakan masuk ke dalam masalah atau problem. Kemudian kita cari tujuan dari jurnal ini. Nah, ini masuk ke dalam tujuan penelitian yang ada di dalam jurnal ini, yaitu tujuan penelitian ini adalah mengukur dan mengevaluasi kinerja SDM pada UMKM jamur crispy pengukur. Nah, ini merupakan tujuannya. Kemudian kita cari lagi juga metodenya. Metodenya itu ada di mana? Nah, metodenya yaitu ini. Nah, model yang dikembangkan adalah Supply Chain Operation Reference karena dapat membantu breakdown proses yang ada dari hulu ke hilir sehingga kinerja dapat diukur secara rinci. Nah, ini masuk metode. Dan ini juga masuk ke dalam penjelasan metode karena selain itu juga ada analytical hierarchy AHP yang akan digunakan untuk melihat atribut kinerja yang dipentingkan oleh perusahaan pada level 1. Nah, ini masuk ke metode. Untuk kontribusi, karena sudah saya jelaskan tadi bahwa kontribusi di dalam jurnal ini tidak dijelaskan secara eksplisit, tapi masih bersifat implisit. Maksudnya implisit itu tidak dinyatakan secara langsung atau jelas, tapi tersirat dari konkret atau kalimat. Dan kalau eksplisit itu kan dinyatakan secara jelas dan langsung. Nah, kalau implisit itu ya tidak dinyatakan secara jelas dan langsung, dan kontribusi di jurnal ini itu tidak, yaitu bersifat implisit. Nah, mari kita lihat kutipan yang mengandung indikasi kontribusi secara implisit itu. Yang pertama itu adalah, kita lihat, apa yang masuk ke kontribusi yang bersifat implisit itu, kita cari nih, mana yang termasuk ke dalam kontribusi yang bersifat implisit. Nah, ini pengukuran kinerja SJ dilakukan untuk memeriksa jaringan rantai pasok yang menemukan indikator yang membutuhkan perbaikan yang memungkinkan perumusan dan penerapan strategi perbaikan. Nah, ini masuk ke dalam kontribusi yang bersifat implisit. Dan kontribusi ini disebut sebagai kontribusi yang mengarah ke kontribusi praktisnya. Nah, ini kontribusi praktisnya. Nah, kita cari lagi nih kontribusi yang mengarah ke metodologisnya. Nah, ini masuk ke kontribusi yang mengarah ke metodologisnya sampai sini. Ini kontribusi yang mengarah ke metodologis. Oke. Ini kontribusi yang mengarah ke kontribusi metodologis.
Kemudian ada juga kita cari kontribusi metode yang bisa dipakai di studi jenis ini itu mana. Nah, metode lain gitu. Nah, bisa kita lihat yang udah saya jelaskan tadi. Nah, selain itu, analytical hierarchy digunakan level 1. Nah, ini masuk ke dalam kontribusi yang mengarah ke kombinasi metode yang bisa dipakai di studi sejenis, seperti itu. Jadi, bisa kita ketahui bahwa di dalam pendahuluan itu ada urgensi secara lengkap, terus permasalahan yang secara lengkap, terus tujuannya, terus metode, terus ada juga kontribusi namun bersifat implisit. Dan ada 3 kontribusi, yaitu yang bersifat implisit. Yang pertama yang termasuk ke dalam kontribusi praktis, kontribusi metodologis, dan juga kontribusi kombinasi metode yang bisa dipakai di studi jenis. Jadi, itu udah saya sampaikan di bab pendahuluan. Selanjutnya di bagian metodologi penelitian ini. Nah, di dalam metodologi penelitian ini itu menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan pada UMKM Jamur Crispy XYZ yang berlokasi di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini berisi penelitiannya itu dilakukan di mana? Dan di dalam metodologi penelitian juga terdapat berbagai alur penelitian dan pengumpulan data, pengolahan data, dan lain sebagainya. Yaitu di dalam bagian bab metodologi. Selanjutnya di hasil pembahasan ya. Nah, di hasil pembahasan itu, nah di sini di hasil pembahasan nanti kita bisa ketahui hasil yang didapat dari penelitian ini. Dan di dalamnya juga terdapat aliran rantai pasok atau disebut dengan model aliran rantai pasok UMKM Jamur Crispy. Nah, ini itu merupakan aliran rantai pasok UMKM Jamur Crispy. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ini. Karena ini penting agar kita dapat tahu alirannya itu seperti apa. Oke, di sini tuh udah langsung ada penjelasannya di jurnal penelitian ini bahwa terdapat aliran proses rantai pasok pada UMKM Jamur Crispy mulai dari proses pengadaan bahan baku dari pemasok seperti jamur, tepung, kemasan, dan bumbu yang disimpan ke dalam gudang penyimpanan sementara untuk kemudian dilakukan produksi. Nah, ini maksudnya ini supplier merupakan pemasok. Supplier 1 ini pemasok dari jamur, supplier 2 adalah pemasok tepung, supplier 3 adalah pemasok kemasan, supplier 4 adalah pemasok bumbu. Seperti itu. Kemudian disimpan ke dalam gudang penyimpanan nih. Nah, disimpan ke dalam gudang penyimpanan. Disimpan dalam gudang penyimpanan yang kemudian dilakukan produksi. Nah, di sini udah dijelaskan secara lengkap. Nah, hasil produksi ini, nah di sini hasil produksi disimpan ke dalam gudang penyimpanan produk jadi sebelum didistribusikan ke retail-retail seperti minimarket, supermarket, dan toko oleh-oleh. Nah, setelah hasil produksi sudah, itu maka akan disimpan ke gudang produk jadi, kemudian akan didistribusikan ke dalam retail-retail seperti minimarket, supermarket, atau toko oleh-oleh. Baru deh itu akan disebarluaskan langsung ke konsumen. Dan nanti konsumen itu belinya itu ke retail atau ke supermarket, minimarket, dan toko oleh-oleh seperti itu. Nah, pemilik UMKM tidak bersentuhan langsung dengan konsumen karena model bisnis yang ditawarkan merupakan business to business atau B2B. Jadi konsumen ini atau pemilik UMKM ini tidak langsung bersentuhan dengan konsumen, tapi konsumen harus melalui retail dulu, baru deh ke distribusi kalau ingin melakukan suatu supplier atau aliran rantai pasok gitu. Jadi konsumen harus ke retail dulu dan pemilik UMKM juga harus ke retail dulu. Nah, kita lihat alirannya agar kita tahu, karena di sini kan ada aliran informasi yang berwarna biru, ada aliran material produk yang berwarna hitam, terus ada aliran pengembalian yang berwarna oranye putus-putus ini. Jadi maksudnya aliran-aliran itu apa sih? Nah,
Yang biru atau aliran informasi itu artinya yaitu data atau permintaan komunikasi. Jadi kayak yang biru ini itu menjelaskan bahwa data atau permintaan komunikasi kayak dari supplier itu langsung ke gudang, dan gudang kalau ingin mengetahui atau habis informasinya gimana? Kayak dari gudang itu juga bisa ke supplier jika ada permasalahan atau dalam suatu informasi yang diberikan dari supplier atau produk yang diberikan supplier itu maka bisa kembali ke supplier gitu, dan supplier itu bisa langsung mengarah ke gudang untuk memberikan produk atau informasi itu dengan produk. Nah, itu bisa langsung ke gudang. Nah, sama kayak produksi itu jika ada informasi atau produk apa yang ingin disampaikan itu langsung ke pemilik UMKM. Pemilik UMKM juga akan menyampaikan informasi juga ke produksi mengenai produknya tersebut. Nah, pemilik UMKM juga berhubungan aliran informasinya itu dengan keempat supplier ini, dan empat supplier ini juga sebaliknya dapat berhubungan informasi dengan pemilik UMKM mengenai produknya tersebut. Itu. Kemudian dalam suatu produksi ini juga memiliki aliran informasi ke gudang produk jadi, dan gudang produk jadi juga dapat dapat aliran informasi ke dalam produksi mengenai satu produknya. Dan dari gudang produk jadi itu bisa aliran informasinya ke distribusi juga, dan distribusi juga itu bisa sebaliknya ke gudang produk jadi. Dan dari distribusi juga aliran informasi atau mengenai produknya itu disalurkan ke retail informasinya, dan retail juga dapat melakukan aliran informasi juga ke distribusi, sama seperti yang konsumen. Konsumen juga bisa ke retail, retail juga bisa ke konsumen, dan retail ini juga bisa melakukan aliran informasi ke pemilik UMKM. Dan pemilik UMKM juga bisa langsung melakukan aliran informasi mengenai suatu produknya itu ke dalam retail. Jadi seperti itu. Jadi aliran informasi biru itu untuk kita kayak memberikan suatu data komunikasi atau informasi mengenai produknya yang produknya gitu. Produk jamur crispy-nya. Nah, untuk aliran material atau produk yang warna hitam ini itu artinya adalah barang fisik yang berpindah, kayak seperti dari supplier tepung ke produksi. Nah, itu merupakan maksud dari aliran material produk, yaitu barang fisik yang berpindah. Nah, kita lihat dari supplier 1, 2, 3 itu berpindah ke gudang, dari gudang berpindah ke produksi, dari produksi berpindah ke gudang produk jadi, dari gudang produk jadi itu produknya berpindah ke distribusi, kemudian dari distribusi itu produknya berpindah ke retail, dan kemudian berpindah ke konsumen. Nah, ini masuk yang hitam ini aliran masuk ke aliran material produk, atau barang atau produk yang barang fisik atau produk yang berpindah, seperti itu. Nah, untuk aliran yang ketiga yaitu aliran pengembalian. Nah, aliran pengembalian ini itu merupakan barang yang dikembalikan secara langsung karena ada kayak masalah gitu, kayak produk expired, nah itu dikembalikan. Nah, yang oranye putus-putus ini masuk ke dalam aliran pengembalian, seperti ini. Jika ada masalah di dalam gudang produk jadi, maka produknya itu akan dibalikan ke produksi. Produknya akan dikembalikan ke produksi. Dan kemudian yang ini, jika ada masalah barang expire atau apa di dalam retail atau produknya masalah, itu langsung dikembalikan ke pemilik usaha. Kayak aliran pengembaliannya itu langsung ke pemilik usaha. Nah, beda lagi nih di konsumen. Kalau di konsumen, jika ada permasalahan dalam suatu produknya, itu aliran pengembaliannya itu ke retail dulu, atau ke minimarket, supermarket, dan toko oleh-oleh, baru deh kemudian ke pemilik UMKM. Jadi seperti itu aliran rantai pasok UMKM jamur crispy beserta penjelasannya. Jadi intinya di dalam model ini yang pertama itu supplier 1, supplier 2, supplier 3, dan 4 ini merupakan pemasok seperti jamur, tepung, kemasan, dan bumbu yang disimpan nantinya ke dalam gudang penyimpanan.
yang kemudian diproduksi dan disimpan ke gudang produk jadi yang kemudian didistribusikan ke retail-retail seperti minimarket, supermarket, dan toko oleh-oleh dan kemudian diperjualbelikan ke konsumen. Dan dari konsumen, jika ada permasalahan, itu melalui retail, dan dari retail langsung ke pemilik UMKM. Dan jika gudang produk jadi, produknya itu memiliki permasalahan atau expired, itu langsung ke aliran pengembaliannya itu ke produksi, seperti itu. Dan untuk yang aliran informasi ini, yaitu untuk memberikan informasi seputar produknya, agar saling memberikan informasi, seperti itu. Ini yang biru, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang untuk yang hitam, aliran material produk ini yaitu kayak barang yang berpindah secara fisik seperti dari supplier satu berpindah ke gudang, berpindah ke produksi, ke gudang produk jadi, pindah produknya ke distribusi, begitu pun seterusnya sampai ke konsumen. Nah, itu merupakan penjelasan dari aliran rantai pasok UMKM Jamur Crispy. Nah, dari sini, dari hasil dan pembahasan ini, dari aliran rantai pasok juga terdapat berbagai normalisasi KPI atau Key Perform indikatornya. Juga ada beberapa lain seperti pembuatan dengan metode AHP. Ini juga dijelaskan di hasil dan pembahasan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa perusahaan dapat menggunakan pengukuran kinerja untuk mengevaluasi kinerja setiap indikator kinerja SPM, sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan secara terus-menerus. Pengukuran kinerja dengan Supply Chain Operation Reference atau skor UMKM Jamur Crispy XYZ diukur melalui 5 proses yang ada di perusahaan, yaitu Plan, Score, Make, Delivery, dan Return dengan total 23 KPI. KPI itu Key Performance Indicator. Skor hasil 80.891 menunjukkan bahwa UKM memiliki proses yang baik dalam manajemen rantai pasok meskipun masih perlu perbaikan dan strategi untuk terus meningkatkan kinerjanya. Perbaikan dapat dilakukan terutama untuk indikator yang memiliki kinerja rendah untuk meningkatkan tingkat pencapaian perusahaan terhadap target SDM. Selain itu, perusahaan harus mempertahankan KPI yang mempunyai kinerja baik. Jadi ini masuk ke dalam kesimpulan yang ada di dalam jurnal tersebut, seperti itu. Nah, tadi saya masih belum kayak memberikan penjelasan dari mana sih yang termasuk ke dalam hasil penelitian. Nah, ini berdasarkan sampai sini ini itu masuk ke dalam hasil penelitian yang sudah dilakukan. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk jurnal ini berarti sudah jelas mengenai judulnya seperti apa, isi dalam abstraknya seperti apa, kemudian isi dari pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulannya sudah saya jelaskan. Sekarang saya akan lanjut ke penjelasan review jurnalnya. Jadi, setelah saya menjelaskan jurnal ini, saya juga akan memberikan atau memperlihatkan review jurnalnya itu seperti apa. Di mana review jurnal yang saya lakukan itu untuk jurnal nasional itu seperti ini. Yang pertama, penulis dan tahun, yaitu Aida Yanti dengan teman-temannya pada tahun 2023. Judulnya, Pengukuran Kinerja Supply Chain UMKM Jamur Crispy menggunakan Supply Chain Operation Reference. Urgensinya, UMKM bidang makanan dan minuman memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional sebesar 7,02. Ini seperti yang ada di abstrak tadi, ini urgensinya. Kemudian masalahnya, ini pergabungan yang ditemukan di abstrak dan juga di pendahuluan. Ini untuk masalah. Dan untuk metodologi dan metodenya itu adalah yaitu skor dan AHP. Ini ada di abstrak dan juga pendahuluan. Kemudian untuk konteksnya ini penelitian ini dilakukan pada UMKM Jamur Crispy XYZ di Kulon Progo, Yogyakarta yang bergerak dalam industri makanan berbasis jamur crispy. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja supply chain manajemen SDM pada UMKM Jamur Crispy agar perbaikan dengan strategi baru dapat dilakukan. Nah, ini masuk dalam konteks. Kemudian hasilnya, inti hasilnya itu ini terdapat dalam abstrak tadi yang sudah dijelaskan, yaitu hasil penelitian diperoleh 20 indikator dari 5 proses yaitu plan, make, source, delivery, dan return. Dan
dan seterusnya. Oke. Dan untuk kontribusi, ini adalah gabungan dari keseluruhan kontribusi yang bersifat implisit tadi, di mana skor dan AHP terbukti efektif dalam mengukur SCM pada UMKM pangan, memberikan strategi peningkatan efisiensi supply chain bagi UMKM jamur crispy, mengidentifikasi kelemahan dan memberikan solusi berbasis metrik SCM. Model ini diterapkan untuk UMKM lain di sektor makanan dan minuman. Nah, ini kontribusinya. Kemudian, inti kesimpulannya, tadi kan di jurnal saya sudah baca kesimpulan di jurnalnya, dan sekarang inti kesimpulan dari hasil review dari jurnal tersebut yaitu penelitian ini membuktikan bahwa SCM atau Supply Chain Management berbasis skor dapat meningkatkan efisiensi supply chain UMKM. Meskipun sudah baik, perbaikan dalam perencanaan bahan baku dan return masih dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing di pasar. Nah, itu merupakan penjelasan dari jurnal nasional yang sudah saya baca ini dan juga yang sudah saya review. Oke, itu merupakan jurnal nasionalnya. Selanjutnya, jurnal internasional yang sudah saya baca dan review yaitu mengenai Value Optimization Strategy for Amsterdam Cluster in East Java Province After the Pandemic, yang artinya strategi optimasi nilai untuk klaster UMKM di Provinsi Jawa Timur pasca pandemi. Nah, di judul ini tidak ada kata supply chain-nya, tapi di dalam isi jurnalnya itu membahas model aliran supply chain yang digunakan secara lengkap. Jadi meskipun di judulnya ini tidak ada kata supply chain, tapi nanti dalamnya itu akan ada model atau aliran supply chain-nya itu secara lengkap. Maka dari itu, saya tertarik untuk membaca, mereview, dan juga mempresentasikan jurnal ini. Oke. Nah, sekarang lanjut ke judulnya, di mana kan judulnya mengenai Value Optimization Strategy for Amsterdam Cluster in East Java Province After the Pandemic. Nah, di dalam judul ini apakah ada unsur metode, problem, dan riset? Nah, jawabannya itu hanya ada risetnya saja, sedangkan metode dan problem itu tidak ada di judul jurnal tersebut. Oke, kita langsung lanjut ke abstraknya. Nah, di abstrak ini saya sudah memberi warna agar dapat membedakan di mana sih yang bagian tujuan, bagian masalah, terus di bagian hasil, metode, dan sebagainya. Oke, sebelum itu saya membaca terlebih dahulu. Nah, kenapa saya menandakannya terlebih dahulu agar tidak memperlama video ini? Oke, sekarang kita mulai. The study aims to provide a model for developing amusement value in Indonesia based on geography spatial supply chain 4.0. Nah, ini itu masuk ke dalam tujuan. Kenapa? Sudah kita lihat kan ada M itu adalah tujuan. Jadi bagian the study sampai ke 4.0 ini masuk ke dalam tujuan. Oke, lanjut. This model seeks to increase effectiveness by optimizing production factor after the COVID-19 pandemic. Nah, ini itu masuk ke dalam permasalahan. Permasalahannya itu adalah faktor produksi waktu COVID-19 pandemic. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. This study used a qualitative method with an exploratory approach in compiling the probability model for amusement development in Indonesia, especially in Java. The data were obtained from the result of a survey of 800 respondents in Java province, in-depth interview with experts, and in-depth observation of existing conditions in the field. Nah, ini itu masuk ke dalam metodenya. Karena di sini sudah ada kualitatif metode, maka bagian ini itu masuk ke dalam metode. Lalu kita lanjut. This research produced a geographic spatial supply chain model that connects farmers and mean to processing industries and consumer N+1 through a marketplace that is integrated with local government system. Marketplace does not only cover software, procurement, and sales system, but is broader in marketing, quality control, and knowledge transfer. Nah, jadi bagian dari ini itu masuk ke dalam hasil yang dicapai. Berarti dari this research sampai ke knowledge transfer ini merupakan hasilnya. Oke, kita lanjut.
This research contributes to the development of MSMEs in Indonesia, especially in the province of Java. The research result can be the basis for stakeholder policy making in the development of MSMEs in Indonesia, especially in East Java. Nah, di bagian ini udah masuk ke kontribusi. Kenapa? Karena di sini sudah ada nih kata contributes. Nah, berarti ini sudah masuk ke dalam kontribusi. Jadi, di bagian abstrak ini itu ada tujuan, ada masalah, ada metode, ada hasil, dan juga ada kontribusi. Sedangkan urgensi itu tidak ada dalam abstrak ini, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut saja ke isi dari judulnya, yaitu yang pertama itu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini kita cari nih, kita cari tujuan, terus masalah, dan sebagainya. Nah, sekarang kita cari, nah di sini aku sudah nandain dengan warna hijau, di mana ini merupakan MSMS Organized Contributed to East Java Gross Regional Domestic Product. Nah, ini itu termasuk ke dalam urgensi. Nah, di dalam pendahuluan, berarti urgensinya itu ada, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, untuk yang warna merah atau Marx was the start ini sampai ke decrease ini merupakan masalah. Jadi dalam pendahuluan ini sudah menyebutkan permasalahannya itu apa selama COVID-19, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini merupakan tujuan dari The Forest sampai East Java ini merupakan tujuan. Di dalam pendahuluan ini juga menyatakan tujuannya. Dan juga yang end to contribute ini merupakan kontribusinya. Jadi dalam pendahuluan itu ada urgensi, ada masalah, ada tujuan, dan juga kontribusi. Dan metode tidak disebutkan di pendahuluan ini atau di introduction ini. Nah, nanti metode penelitian itu ada di bab tersendiri. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada literatur review yang menjelaskan supply chain manajemennya itu apa, terus clustering supply chain itu apa, seperti itu. Dan, nah ini nih bagian riset metode atau disebut dengan metode penelitian. Yang warna biru ini merupakan metode penelitian digunakan, yaitu metode kualitatif. Nah, ini merupakan suatu step atau langkah di dalam satu metode penelitian, di mana yang pertama ada development of modeling indicator. Nah, di mana itu merupakan pengembangan pemodelan indikator, dan selanjutnya itu artinya siapkan kerangka wawancara di kuesioner, kemudian pengumpulan data atau survei pengangkatan wawancara, triangulasi data, analisis data, intent prestasi dari hasil. Jadi, alurnya itu dari development, terus ke prepare, terus ke data collection, kemudian ke data triangulation, ke data analysis, dan baru deh ke interpretation operation. Nah, ini merupakan metode penelitian. Oke, kita lanjut ke research and discussion atau hasil dan pembahasan. Nah, di hasil ini itu ada di bagian bawah. Nah, di atas ini masih dalam tahap suatu kayak seperti technical efficiency before. Nah, hasil secara menyeluruhnya itu ada di bagian belakang, yaitu di sini ya. Nah, dari from the aspect of production input sampai ke finished product ini merupakan hasil dari penelitian. Seperti itu. Oke, ini hasilnya. Nah, itu merupakan beberapa pembahasan mengenai pendahuluan, terus apa saja isinya, terus metode penelitian gimana, dan hasil penelitiannya itu gimana, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke, nah ini merupakan SMS Supply Chain Model in East Java Provinsi. Nah, ini adalah model dari aliran supply chain-nya. Nah, pertama itu ada large farmers crop, ada middle farmer, ada small farmer. Terus kemudian sama farmers ini ke collector trader. Nah, dari collector trader ini ke wholesaler atau major market. Kemudian menuju ke retail trader. Setelah itu, yang ada pertengahan ini, setelah major market, selain ke retail trader, itu juga ke processing industry sama modern market. Nah, di major market itu juga ada yang melakukan importing ke major market, yaitu dari overseas. Dari overseas importing baru ke wholesale major market. Kemudian yang processing industry ini itu bisa melakukan
yang kemudian ke overseas atau ke luar negeri ini. Nah, dan untuk retail trader itu melakukan ke end consumer atau customer, yaitu dari kelas A customer, kelas A, kelas B customer, kelas C customer gitu. Nah, kalau dari modern market ini bertuju ke ekspor juga bisa melakukan. Nah, modern market ini juga bisa melakukan ekspor juga ke luar negeri dan juga ekspor ini juga bisa mengarah ke modern market lagi seperti itu. Ini merupakan aliran dari supply chain model di penelitian ini. Nah, ini nih ada tandanya. Untuk well-crawled cluster itu berwarna oranye, untuk transaksi cluster itu berwarna kuning, dan untuk yang warna biru ini merupakan farmer cluster. Nah, ini dalam suatu bahasa Inggris ya. Nanti saya juga akan menjelaskan ke dalam versi bahasa Indonya atau terjemahannya agar nanti yang tidak paham dengan bahasa Inggris itu bisa tahu gimana dalam bahasa Indonesianya gitu. Ini untuk aliran model supply chain-nya. Nah, ini merupakan pembahasannya. Kemudian, lah ini lebih ke aliran dalam geographical spatial supply chain modelnya. Nah, kalau geographical spatial supply chain model itu seperti ini. Dimana di sini sudah tertera, sudah dijelaskan model supply chain model. Nah, ini alurnya menjelaskan sampai ke efektif. Nah, ini penjelasannya dari Geographic Spatial Supply Chain Model ini. Seperti itu. Nah, baru deh ini merupakan bagian dari kesimpulan jurnal penelitian ini, yaitu the COVID-19 pandemic that has swept struck Indonesia has had a very wide-ranging effect on of which has been what in the investment sector, the result of research conducted in East Java that the investment agricultural sector was the pillar that was more resistant to the COVID-19 pandemic, while the accommodation sector was the most affected dan lain sebagainya sampai ke local culture. Nah, ini merupakan kesimpulan dari jurnal internasional ini. Oke. Nah, ini merupakan jurnal nasional yang ingin saya presentasikan, yang sudah saya baca dan juga sudah saya melakukan reviewnya. Tapi sebelum saya membahas reviewnya dulu, saya ingin menjelaskan dalam versi bahasa Indonya agar biar lebih paham atau yang tidak terlalu handal bahasa Inggris itu biar bisa lebih paham begitu. Nah, ini merupakan versi bahasa Inggrisnya atau jurnal internasional. Jurnal internasional itu memang dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, di sini saya sudah menerjemahkan jurnal nasional ini. Nah, sekarang kita tentukan lagi nih. Nah, ini judulnya Strategi Optimasi Nilai bagi Klaster UMKM di Jawa Timur Provinsi Pasca Pandemi. Nah, ini merupakan judul yang hanya ada unsur risetnya saja yang sudah saya sebutkan tadi, sedangkan metode dan problemnya itu tidak ada. Dan seperti saya sebutkan tadi, bahwa di sini memang tidak ada supply chain-nya, tapi di dalam tadi kan itu lengkap aliran modelnya itu sangat lengkap. Makanya saya tertarik untuk membaca, mempresentasikan dan juga mereview jurnal judul seperti ini. Oke, sekarang kita yang ini versi bahasa Indonesia. Tadi kan ini the study aim. Nah, versi terjemahannya itu seperti ini. Nah, bisa kita ketahui kan yang bagian tujuan itu ini. Nah, yang bagian permasalahan ini, model ini berupaya meningkatkan dan menurunkan faktor-faktor produksi pasca pandemi. Berarti permasalahannya itu ada faktor-faktor produksi pasca pandemi COVID-19. Tuh. Nah, kemudian ini merupakan metode yang digunakan, di mana menyebutkan bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif dalam menyusun usulan model pengembangan UMKM di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Nah, ini nih. Ini penelitian ini khususnya itu hanya di Jawa Timur saja. Nah, ini masuk ke metode penelitian. Nah, yang masuk ke hasil ini, penelitian ini menghasilkan model rantai pasok geografis spasial yang menghubungkan petani dengan industri pengolahan. Nah, ini nih. Ini sampai sini itu masuk ke dalam hasilnya. Dan kemudian yang terakhir itu ada kontribusi. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan UMKM di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Timur.
Nah, ini merupakan kontribusinya. Kita warnakan lain. Oke, kita hapus aja dulu agar ada perbedaan, kita warna yang berbeda. Nah, ini masuk ke dalam kontribusi. Ini kontribusinya. Jadi sama deh nih. Ini kan jurnal internasional bahasa Inggris. Nah, jika yang tidak paham bahasa Inggris, ini tuh terjemahannya. Terjemahannya itu ini tujuannya, itu permasalahannya, terus ini metode yang digunakan, ini hasilnya, dan ini kontribusi. Seperti itu. Ini abstrak ya. Nah, kemudian di pendahuluan. Nah, tadi kan di pendahuluan ini tuh ada urgensi. Nah, urgensinya kan ini. Nah, artinya ini apa sih? Ini masuk ke urgensi. Itu UMKM merupakan penyumbang terbesar domestik regional bruto PDRB Jawa Timur, yakni mencapai 54%. Sampai ini kontribusinya. Urgensinya, nah ini urgensinya maksudnya. Nah, ini masuk ke urgensi. Oke, ini masuk ke urgensi ya. Nah, sekarang di sini kan ada permasalahan dan pasti apa sih ini permasalahannya yang bingung bahasa Inggris? Nah, ini bahasa ini bahasa versi terjemahannya. Nah, permasalahannya ini. Permasalahannya yaitu mendapatkan kasus coronavirus yang meningkatkan jumlah kasus penularan dan mungkin sudah berdampak pada perekonomian. Berdampak pada perekonomian, terjadi pengurangan proses produksi di beberapa sektor industri, akibatnya terjadi pengurangan jam kerja yang diikuti dengan penurunan tingkat upah. Dalam kondisi ini, permintaan barang jasa otomatis akan menurun. Ini tuh permasalahannya. Ini permasalahannya, Marx Decrease ini permasalahannya. Oke. Sekarang kita lanjut ke cari lagi nih. Nah, di sini kan itu ada tujuan sama kontribusinya. Nah, tujuan ini tuh either for the study aim to determine and to contribute a development, ini merupakan tujuan dan kontribusi. Dan artinya itu ini. Nah, ini nih. Dalam versi terjemahannya itu ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model geografi spasial rantai pasok 4.0 bagi pelaku UMKM di Jawa Timur dan memberikan kontribusi bagi pengembang UMKM di Jawa Timur agar dapat dikelola secara efisien. Jadi tujuannya ini agar dapat menghasilkan model geografi spasial rantai pasokannya gitu. Nah, itu ada kan tadi model geografi spasialnya, itu tujuan dari penelitian ini. Seperti itu. Nah, ini tinjauan seperti kayak di versi asli jurnal internasional tempat terjemahan ini kan literatur review-nya. Nah, ini masih masuk. Nah, ini riset metodenya. Nah, di versi terjemahannya itu seperti ini. Metode penelitian. Nah, tadi saya kan udah sebutkan nih metode penelitian itu gimana, yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Nah, ini merupakan terjemahan dari jurnal internasional. Jadi ini tuh masuk ke dalam metodenya. Nah, ini langkah-langkah penelitiannya. Ini kan dalam versi bahasa Inggris. Nah, tadi sudah saya juga sebutkan dalam versi bahasa Indonya kan. Nah, versi bahasanya seperti ini. Pengembangan pemodelan indikator dulu, baru siapkan kerangka wawancara dan kuesioner, baru pengumpulan data, yaitu seperti survei, pengamatan, wawancara, baru deh triangulasi data, analisis data, dan interpretasi dari hasil. Nah, ini merupakan metode penelitian. Nah, ini jurnal internasional dan ini terjemahan dari jurnal internasional tersebut. Oke, lanjut. Lanjut langsung ke, nah ini kan ada hasil pembahasan atau research and discussion. Risetnya itu mana? Risetnya itu tadi kan udah dijelaskan, itu ada di paling akhir, yaitu yang ini. Ini versi jurnal internasional berbahasa Inggris. Nah, terjemahannya itu seperti apa sih agar kalian bisa tahu gitu. Nah, ini berarti yang termasuk ke dalam hasil itu dari aspek input sampai ke produk jadi. Nah, ini hasilnya. Kenapa kok disebut hasil? Bisa kita lihat bahwa nih, dari aspek mengelola kembali dibeli menjadi barang setengah. Skala penjualan analis box penjualan eceran sebesar 60%, produk yang dalam sebenarnya dengan cara bertemu langsung dengan konsumen. Jadi ini hasil dari penelitian tadi. Ini memberikan kayak sebesar berapa sih yang harus
sebesar berapa sih yang ada gitu, yang didapatkan atau yang membedakan kayak inovasi pemasaran itu berapa, terus inovasi produksi berapa. Nah, ini hasil penelitiannya seperti itu. Nah, baru deh. Nah, ini merupakan yang sudah saya jelaskan tadi alirannya itu seperti apa. Dan ini hanya versi terjemahannya saja. Ya, agar lebih kalian paham yang tadi saya sebutkan, ini yang larger farmers crop, ini apa yang tidak paham bahasa Inggris kan pasti kesulitan. Jadi kita terjemahkan terlebih dahulu. Nah, farmer itu artinya ini, petani besar. Jadi yang masuk ke klaster farmer atau klaster petani yang udah biru, berarti ini klaster petani, ada petani besar, ada petani menengah, petani kecil. Nah, petani ini memasukkan ke pengumpul pedagang. Yang ini masuk ke transactional cluster. Nah, yang kuning ini masuk ke klaster transaksi. Nah, ada pengumpul pedagang, ada pedagang pasar utama, terus ada juga pengorsir pedagangnya, seperti itu. Oke, maaf karena tadi ada kendala, karena ada perlu ke orang tua, jadi saya lanjutkan ya. Ini mengenai model rantai pasokan UMKM di Provinsi Jawa Timur. Nah, ini kan jurnal internasional tadi kan mengenai model supply chain-nya sudah saya jelaskan. Nah, ini pasti terjemahan untuk khusus agar kalian lebih paham gitu, yang tidak terlalu mengerti bahasa Inggris. Nah, di sini itu ada cluster farmer. Farmer itu adalah petani. Jadi yang masuk, yang biru-biru ini tuh masuk ke cluster farmer, yaitu ada petani besar, petani menengah, ada petani kecil. Nah, baru deh dari masuk petani ini tuh ke pengumpul pedagang, pedagang grosir, pengecer pedagang. Nah, ini masuk ke cluster transaksional atau cluster transaksi gitu. Nah, berarti yang kuning ini merupakan cluster transaksi, di mana itu transaksinya itu yang melakukan masuk dari klaster farmer atau petani gitu. Nah, baru deh ada pengolahan industri, terus modern pasar. Nah, ini untuk yang pedagang grosir seperti tadi ini bisa mengimport. Pedagang grosir bisa mengimport dari luar negeri. Nah, untuk yang setelah ke pedagang grosir, selain ke pengecer pedagang, itu bisa ke pengolahan industri dan juga modern pasar. Dan modern pasar bisa ke consumer akhir, seperti kayak kelas A konsumen, kelas B konsumen, dan sebagainya. Nah, baru deh untuk yang modern pasar ini juga bisa melakukan exporting ke luar negeri, dan exporting itu juga bisa ke modern pasar. Kemudian untuk berarti bisa kita ketahui ya, untuk yang oranye ini termasuk ke well connected cluster atau bisa disebut dengan kayak beberapa sekelompok usaha yang juga melakukan penjualan yang melalui klaster transaksional atau yang masuk ke dalam klaster transaksional ini. Jadi di sini itu ada klaster farmer atau petani sebagai termasuk utamanya, kemudian ada klaster transaksional ini sebagai kayak melakukan utama transaksinya, yaitu di sini, yaitu di pengumpul pedagang, pedagang grosir, dan pengecer pedagang. Nah, baru deh di cluster atau well connected cluster atau yang termasuk dari sekumpulan atau sekelompok usaha yang juga melakukan penjualan itu di modern pasar, pengolahan industri, dan juga di konsumen akhir ini, yaitu ada kelas A, kelas B, kelas C, seperti itu. Nah, di sini bisa melakukan exporting, bisa melakukan importing, pedagang grosirnya, seperti itu. Nah, ini lebih ke terjemahannya aja sih. Oke, nah ini kan pembahasan. Nah, ini merupakan model rantai pasok geografis spasial, di mana tadi kan tujuannya untuk mengetahui model rantai pasokan geografis spasialnya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi juga di jurnal internasionalnya ini. Nah, ini merupakan geographic spatial supply chain modelnya, seperti itu. Dan di sini juga di bawahnya langsung ada penjelasan, seperti saya sudah sebutkan tadi ini. Nah, penjelasannya kalau dalam versi terjemahannya itu seperti ini. Model rantai pasokan ketiga akan memudahkan konsumen untuk membeli produk dari petani, sekaligus memberikan jaminan kualitas produk yang lebih baik. Dengan marketplace yang akan dikembangkan secara lebih komprehensif, konsumen dapat melakukan pembelian dalam jumlah kecil maupun besar. Oleh karena itu, model rantai pasokan ketiga relevan untuk diaplikasikan pada bisnis ke bisnis, bisnis ke pemerintah, dan bisnis ke konsumen. Namun, model ini merupakan output akhir yang harus dicapai oleh pelaku usaha agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk menuju model yang ideal, ada beberapa proses yang harus dilakukan untuk mengedukasi masyarakat. Perlu adanya penerapan kebiasaan baru seperti membiasakan diri untuk berbelanja secara online agar proses distribusi menjadi lebih efektif. Seperti itu. Nah, ini merupakan langkah-langkahnya. Ini merupakan model rantai pasokan geografis spasialnya.
Seperti itu. Dan kemudian ini merupakan kesimpulan dari jurnalnya. Ini terjemahannya saja dari jurnal internasional ini. Oke, seperti itu. Mungkin langsung saja ya ke review. Nah, ini review jurnal sudah saya lakukan, di mana author dan year, penulis dan tahun. Penulisnya itu Vita Retiana 2023. Title judulnya itu Value Optimism Strategy for Amazement Cluster in East Java Provinsi After the Pandemic, di mana strategi optimasi nilai untuk klaster UMKM di Provinsi Jawa Timur pasca pandemi. Urgensinya itu Amazement contributed significantly to East Java economy but were highly affected by the COVID-19 pandemic, which led to a deadline if their efficiency and contributed to GRTP. Jadi UMKM berkontribusi besar terhadap ekonomi Jawa Timur, namun sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan efisiensi dan kontribusi terhadap PDRB. Nah, kemudian problem atau masalahnya yaitu the pandemic exposed the inefficiency and unsustainable supply chain and the limited use of digital technology, especially in East Java. Yang artinya pandemi mengungkapkan kelemahan dalam rantai pasok UMKM dan minimnya pemanfaatan teknologi digital terutama di Jawa Timur. Nah, untuk metodologi dan metodenya itu ada the studies a qualitative method with a exploratory approach collecting primary data through super 800 respondent interview and field observation to develop an development model based on clustering supply chain for. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif mengumpulkan data primer melalui survei atau 800 responden wawancara dan observasi lapangan untuk menyusun model pengembangan UMKM berbasis clustering supply chain 4.0. Nah, untuk konteksnya, the research focus on amazement in East Java across various sectors including agriculture, manufacturing, trade, and service post-pandemic, di mana fokus penelitian ini adalah UMKM di Jawa Timur dan berbagai sektor seperti pertanian, manufaktur, perdagangan, dan jasa pasca pandemi. Nah, selain itu juga ada research di review ini, yaitu di mana it was found the amazement efficiency a decrease and efficiency during the pandemic, and the study resulted in a spatial geography supply chain model 4.0 that connect farmers and one with processing industry and consumer and plus one truck market integrated with local government system. Ditemukan bahwa UMKM mengalami penurunan efisiensi selama pandemi dan penelitian ini menghasilkan model rantai pasok geografi spasial 4.0 yang menghubungkan petani dengan industri pengolahan dan konsumen akhir melalui marketplace integrasi dengan sistem pemerintah daerah. Dan dapat ketahui bahwa contribution-nya yaitu this research offer a supply chain framework that support the reliability and efficiency of amazement through digitalization and collaboration with the government, and the research contributes to the development of amazement in Indonesia, especially in Java province. Penelitian ini menawarkan kerangka kerja rantai pasok yang mendukung ketahanan dan efisiensi UMKM melalui digitalisasi dan kolaborasi dengan pemerintah. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan UMKM di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Dan yang terakhir merupakan kesimpulan. Nah, ini merupakan inti kesimpulan dari jurnal internasional yang sudah saya baca dan sudah saya jelaskan tadi. Nah, di dalam review ini intinya, yaitu conclusion atau kesimpulan. A new supply chain model needed to improve the relationship of amazement in East Java. The proposed model of a geographical spatial supply chain based on improving local amazement not only contain point of sale but also include marketing, warehousing, knowledge, and quality control in a marketplace integrated with the local government system. Diperlukan model rantai pasok baru untuk meningkatkan ketahanan UMKM di Jawa Timur. Model yang diusulkan rantai pasokan geografis spasial berbasis pada peningkatan UMKM lokal, tidak hanya berisi titik penjualan tetapi juga mencangkup pemasaran, pengudangan, pengetahuan, dan kontrol kualitas dalam marketplace yang terintegrasi dengan sistem pemerintah daerah. Jadi, ini itu adalah hal penting dalam suatu penelitian ini, karena model rantai pasokan geografis spasial ini merupakan inti penelitian yang dicari. Nah, ini. Sedangkan tadi saya menjelaskan lebih ke amazement supply chain model East Java provinsinya, kan? Dan untuk grafis supply chain modelnya itu seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini, dan penjelasannya itu intinya itu ada di bawah.
Intinya ini ada kerjasama, tuh ada perbankan, desa pemerintah, masyarakat, itu lebih ke mengembangkan kelembagaan, tuh untuk perpajakan, bea cukai, kamar perdagangan itu lebih ke penguatan kelembagaan, terus mengenai petani menengah kecil ini itu ke barang mentah yang sudah diproses tuh ditaruh ke marketplace seperti software selling, marketing, warehousing, lolek, quality control, dan kemudian dari marketplace ini itu masuk ke domestik atau luar negeri, dan dari domestik ini akan masuk ke konsumen A, konsumen B, dan konsumen C. Nah, dari sini ini berarti peningkatan kualitas pelatihan administrasi, peningkatan psikologis, pendidikan produk, pelatihan produksi, pelatihan manajemen keuangan. Jadi petani itu meningkatkan kualitas dan pelatihan administrasi, dan kemudian itu nanti barang mentah yang sudah diproses akan masuk ke marketplace ini, software selling, marketing, nah seperti itu. Ini mungkin lebih intinya aja mengenai model pasukan geografis spasialnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi jurnal nasional dan jurnal internasional yang sudah saya baca dan juga sudah saya review. Maka untuk ada kata-kata yang mungkin kurang jelas atau ada hal yang kurang dimengerti, saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.